Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Guru Bimbingan dan Konseling. Saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu bidang layanan bimbing pribadi dan sosial, di mana sebelum menginjak materi hari ini, pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sehat, nikmat sempurna untuk hari ini. Walaupun kita tidak bertemu pada hari ini tidak bertemu secara tatap muka, kita bisa bertemu dalam media online ini sebagainya. Ya. Untuk mengajak ke materi selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah bimbingan. Kita langsung saja ke materi. Materinya penyusunan diri siswa di sekolah. Tujuannya apa? Kita bisa lihat tujuannya itu dapat mengenal aspek penyusunan diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungan. Kenapa penyusunan diri itu dilakukan? Mungkin bukan hanya di sekolah, tapi nanti juga ada di lingkungan ataupun keluarga seperti itu. Tahap-tahapannya itu pasti ada. Karena apa? Karena kita kalau misalkan sudah menyesuaikan diri, kita nyaman dengan apa yang kita tempati seperti itu. Lanjut. Apresepsinya yaitu manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis yang dikenal dengan adaptasi. Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja di sekolah hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Ya kan? Masih banyak siswa di sekolah tidak dapat menyesuaikan diri baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun teman-teman sebayanya. Seperti contohnya ada siswa yang sering mengabaikan tugas-tugas sehingga guru menganggap bahwa anak membangkang dan segera ditarik ke BK karena dianggap melanggar peraturan. Ada pula yang bertindak tidak sopan dengan salah seorang guru sehingga guru yang lain menganggap bahwa anak tersebut membuat perilaku yang buruk dan memberikan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitar. Sebenarnya contoh-contoh di dalam yang saya sebutkan di sini itu ya karena memang belum bisa menyesuaikan diri. Ketika anak-anak bisa menyesuaikan diri, contoh-contoh tersebut itu tidak akan dialami oleh anak tersebut karena memang penyusunan diri itu melakukan adaptasi. Jadi kita berbicara dengan fisiologisnya. Ketika nanti anak itu fisiologisnya baik, maka dia bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti itu. Untuk pengertiannya salah satunya penyesuaian berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Iya, kenapa? Ketika kita berbicara tentang penyesuaian itu pasti hubungannya dengan adaptasi. Kenapa? Karena seseorang itu kalau misalkan kita sudah beradaptasi berarti dia bisa untuk survive, ya kan? Untuk bisa dalam lingkungan dia berada seperti itu. Kedua itu penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan dan frustasi
secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara adekuat. Kenapa disebut seperti itu? Karena memang ketika orang yang sudah mempunyai adaptasi, bisa menyesuaikan diri, itu bisa mengatasi secara segala macam konfliknya. Mungkin dalam konflik dia bertemanan dan sebagainya, itu bisa menyesuaikan diri, bisa menyelesaikan dengan nalurinya, itu dengan apa namanya, dengan biasa seperti itu, karena dia sudah bisa menyesuaikan diri. Beda lagi kalau misalkan tidak bisa menyesuaikan diri. Kalau misalkan tidak bisa menyesuaikan diri, konflik apapun yang semacam apapun, dia tidak bisa mengatasi konflik tersebut, sulit dan frustasi secara efisien seperti itu. Ketiga itu, penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Pastilah ketika kita penyesuaian diri itu pasti proses bagaimana individu mencapai keseimbangan. Pasti ada keseimbangan. Kalau misalkan memang sudah menyesuaikan, dan pribadi yang sudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itu bisa mencapai keseimbangan dirinya, memenuhi kebutuhannya sesuai dengan lingkungan. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa berteman, dia bisa bertukar pikir, bisa untuk beradaptasi dan sebagainya. Kita lanjut, karakteristik penyesuaian diri. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Ini tanda-tandanya ketika orang yang sudah mampu menyesuaikan dirinya secara positif, ya pastinya. Yang pertama itu, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologisnya. Tidak menunjukkan bahwa adanya frustasi pribadi. Itu memiliki pertimbangan rasional pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif. Kenapa? Kalau misalkan orang yang sudah tergolong melakukan penyesuaian diri tersebut, itu pasti akan menimbulkan semacam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Semisal dia pasti bisa berteman. Kenapa? Itu kan tidak ada ketegangan emosi. Ketika orang yang sudah penyesuaian dengan temannya, itu hanya harmonis yang ada. Yang ada hanya cinta kasih sayang sesama manusia, sesama teman, saudara dan sebagainya. Itu orang yang pasti udah tergolong bisa menyesuaikan diri. Tidak ada menunjukkan mekanisme psikologis, dia tidak akan ada psikologis yang terganggu seperti itu. Frustasi pribadi pasti tidak ada karena memang sudah nyaman gitu. Untuk pertimbangan rasional pengarahan diri pasti, mampu belajar pasti, karena memang dalam belajar itu banyak pengalamannya seperti itu dari orang-orang yang dia temukan. Penyesuaian diri secara positif individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Penyesuaian diri secara positif individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi dengan trial dan error, coba-coba dengan substitusi. Yang kelima, diri dengan mengalami kemampuan pribadi, penyesuaian diri dengan belajar, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Ketika orang sudah melakukan penyesuaian diri secara positif itu, maka pasti akan melakukan dalam berbagai bentuk yang saya sebutkan tadi. Pasti akan mengalami seperti itu. Dalam coba-coba pasti ada, substansi pasti ada, dengan belajar pasti ada, itu pasti ada kontrol diri dan sebagainya. Itu pasti mengalami seperti ini untuk penyesuaian diri secara positif. Faktor-faktor yang mengaruh dalam
proses penyusunan diri. Salah satunya itu kondisi jasmani yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Ketiga, penentuan psikologis yang meliputi pengalaman belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Ya kan? Keempat, kondisi lingkungan terutama rumah, keluarga, sekolah. Ini faktor yang mempengaruhi dalam proses penyelesaian diri. Dalam penyelesaian diri itu pasti banyak faktor yang mempengaruhi, dalam keluarga, dalam dia berintelektual, secara belajar atau sosial, moral, dan emosionalnya dirinya sendiri. Itu tergantung nanti ada penyelesaiannya seperti apa sih, seperti itu. Tapi pasti dalam kondisi jasmani yang good juga penyelesaian dirinya lebih baik lagi daripada orang yang tidak good, seperti itu, tidak baik lah gitu. Cara menyesuaikan diri ada 8 sih. Yang satu pelajari situasi, kedua berbaik sangka, tidak sesuaikan keadaan sekolah, keempat itu mengikuti aturan. Ya, 4 ini dulu. Ketika kalian sudah pelajari situasi sekitar di sekolah, tahu kondisi psikonya seperti apa, kalian berbaik sangka dengan orang-orang yang memang yang terbaik lah buat kalian sepikiran itu. Sesuaikan keadaan sekolah memang seperti ini, kita juga bisa menyesuaikan diri. Oh, seperti ini ya, kita akan lakukan seperti apa, mengikuti peraturan sekolah pastinya itu. Kalau kita melanggar peraturan sekolah, maka kita dapat sanksi dan kita akan dijauhi teman-teman kita, malah tidak bisa menyesuaikan diri, seperti itu. Yang kelima itu mengikuti MOS. Pastilah kalau di sini MOS itu masa orientasi siswa. Kemarin juga sudah kan, tapi dengan cara online seperti itu. Disitulah kalian bisa menyesuaikan diri, bisa berkenalan dengan teman-teman, bisa ya teman-teman baru, dan dulunya satu sekolahan tapi beda kelas, sekarang satu kelas, atau beda sekolahan sekarang jadi satu sekolahan, bisa kenal. Atau mungkin dari desa ke desa lain, dari kota ataupun apa, itu bisa untuk penyelesaian diri di dalam MOS itu, masa orientasi sekolah. Keenamnya itu kendali dan hormati guru. Pastilah ketika kita hormat dengan guru, kita pasti disegani. Ketika kita mau dihormati, hormatilah orang lain, seperti itu. Menghargai sesama pasti menjadi diri sendiri ya. Karena menjadi diri sendiri itu lebih baik dibandingkan dengan menjadi dirinya itu. Dirinya itu mungkin contoh tiru dengan hal positif lah gitu, ya. Tapi tetap menjadi diri kita sendiri dengan versinya diri kita sendiri, lebih enjoy. Ya, sekian materi yang saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya, like and share ya. Jadi ketika ada pertanyaan langsung komentar di bawah ini. Oke? Bye bye. Terima kasih. Salam konselor.